Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, selamat memasuki minggu Advent kedua dengan tema damai. Sebelumnya kita sudah melalui Advent minggu pertama dengan tema harapan. Mari kita song-song minggu Advent berikutnya, dan kemudian kita akan merayakan Natal bersama dengan hati riang dan sukacita. Mari kita juga berdoa, semoga Tuhan melindungi saudara-saudari kita yang mengalami musibah atas erupsinya Gunung Semeru. Kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema watak manusia yang tidak terkendali bisa menghancurkan. Sahabat-sahabat yang terkasih, ketika seseorang yang lepas kontrol adalah sebuah ilustrasi yang sering dipakai untuk menggambarkan keadaan tersebut copot dari gagangnya. Frasa ini sering digunakan ketika mata pacul lepas dari gagangnya yang sedang digunakan oleh tukang pacul. Dari ilustrasi tukang pacul ada 3 hal yang menimbulkan sebab dan akibat. Yang pertama, ketika mata pacul terlepas dan terlempar dari gagangnya, maka alat tersebut tidak bermanfaat lagi dan namanya bukan lagi pacul. Karena nama pacul bisa disebut ketika alat tersebut berfungsi dan tentu berguna bagi tukang batu. Begitupun jika kejadian ini diandaikan kepada seseorang yang lepas kontrol, maka orang tersebut bisa dianggap tidak berguna lagi, karena sudah tidak bermanfaat lagi dan apapun yang dia ucapkan sudah tidak bermakna lagi. Yang kedua, kepala pacul yang copot dari gagangnya bisa melayang ke sana dan kemari dan bisa mengenai apa saja. Begitupun seseorang yang ucapannya lepas kontrol bisa beresiko melukai banyak orang. Yang ketiga, perbaikan alat pacul ini memerlukan waktu lama dan orang yang lepas kontrol bisa saja dipulihkan. Namun kerusakan seseorang yang diakibatkan lepas kontrol akan memerlukan waktu yang lebih lama dan terkadang sulit disembuhkan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi di atas bisa dialami oleh kita dan siapa saja yang gagal dalam mengelola emosi dan mengendalikan lepas kontrolnya dengan baik. Dan akibatnya akan bisa melukai banyak orang dan orang tersebut bisa disebut sosok yang berperangai buruk. Watak orang seperti ini beresiko dijauhi kelompoknya. Saudara-saudari, tentang perangai yang buruk juga tercatat dalam kitab suci. Mari kita bersama-sama belajar dari beberapa ayat di bawah ini. Ayat yang pertama, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ayat kedua, Injil Matius bab 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mari kita sama-sama belajar menjaga agar kepala pacul tidak lepas dari gagangnya, melainkan menjadi pacul yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Rasul Paulus telah mengingatkan pada Efesus bab 4 ayat 29b, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Raja Salomo pun berpesan kepada kita semua dalam Amsal bab 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sahabat yang terkasih, Tuhan tidak pernah lelah menasihati dan mengasihi kita. Namun mungkin saja kita yang lelah mencintai Tuhan dan melupakan nasihat-nasihatnya. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih renungan dari saya. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kita sambut masa Advent minggu kedua dengan hati sukacita dan penuh damai.
Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.